Kembali bersama saya Suci Nisa menemani pagi Anda dengan sejumlah berita pilihan dari tim redaksi Kompas TV Jambi. Beragam karya seni dan produk UMKM meriahkan pameran kebun kria di Kota Jambi. Puluhan pekerja seni kria dan pelaku UMKM terlibat dalam pameran ini. Beragam karya seni dan produk UMKM meriahkan pameran kebun kria di Kota Jambi. Puluhan pekerja seni kria dan pelaku UMKM terlibat dalam pameran ini. Sebanyak 50 pelaku seni dan UMKM mempamerkan hasil karya dan produknya dalam pameran kebun kria di Kelurahan Tambak Sari, Kecamatan Jambi Selatan, Kota Jambi. Beragam karya seni dan jajanan lokal tersaji dalam pameran yang sudah 3 kali digelar dengan mengusung tema Under the Sun. Pameran ini menjadi wadah kolaborasi antara pekerja seni dan pelaku UMKM. Ide pameran hadir untuk membuka ruang bagi seniman dan UMKM agar produk dan karya mereka lebih mudah dipasarkan. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Dina Delia, aku dari Kebun Kria. Kebun Kria merupakan pasar seni terkurasi yang di sini kita berkolaborasi bersama dari teman-teman kria dan seni untuk membuka jejaring baru untuk berkenalan dengan produk-produk mereka. Nah, salah satunya kalian bisa berkunjung nanti di Kopi Broyat dari tanggal 30 sampai 31 Agustus. Tujuannya adalah untuk kita sama-sama berkolaborasi bersama untuk mendapatkan tempat di Kebun Kria di Pasar Jambi. Harapannya makin banyak anak-anak muda yang tertarik dengan kria dan seni dan mereka konsisten untuk membuat branding atau membuat produk berkelanjutan. Pelaku seni dan UMKM mengaku senang memperoleh ruang untuk menunjukkan hasil karya dan produknya. Mereka terus berupaya meningkatkan kualitas dan aktif ikut pameran guna mengangkat nama seni dan UMKM Jambi. Siang ini saya ikut Kebun Kria volume 3 di Kopi Broyat. Saya bawa produk ini bersama teman-teman juga. Kebetulan kalau produk saya dari limbah. Jadi limbah kain, limbah perca, limbah benang. Ada di combine jadi produk tas, juga boneka. Tujuan membuat ini sebagai oleh-oleh sebetulnya. Kalau dari Jambi biar orang mudah cari oleh-oleh dari Jambi apa sih. Nanti Kebun Krianya berlanjut di volume selanjutnya karena ini sebagai event tahunan dan semoga event ini dinotif oleh dinas terkait dan Kementerian Pariwisata. Antusiasme juga terlihat dari pengunjung yang mengaku puas melihat beragam karya dan produk yang ditampilkan. Senang banget hari ini bisa datang ke Kebun Kria, banyak banget yang bisa dilihat di sini. Kalau hari ini saya datang selain pengen lihat anyaman yang dari jangkat ini, juga pengen lihat kerajinan kria lainnya. Senang banget bisa hadir di sini hari ini. Harapannya ke depannya mudah-mudahan di Jambi bisa lebih banyak lagi diadain acara-acara yang begini supaya kita bisa lihat potensi-potensi wastra dan kria yang ada di Jambi. Ini baru pertama kali mengunjungi yang kria yang seperti ini atau seperti apa? Sebelumnya sih sudah sering dengar, tapi kalau benar-benar datang berkunjung baru kali ini. Oke. Apa-apa saja yang dibeli di ini? Kalau hari ini yang dibeli itu tas kerajinan tangan yang di standnya Ibu Naning. Terus juga saya bawa anak hari ini, jadi anak-anak saya tertarik banget sama rajutan-rajutan. Ada yang macam-macam bentuknya lucu-lucu. Jadi itu yang dibelanja hari ini. Mereka berharap pemerintah turut memberikan dukungan lebih besar agar karya seni dan UMKM terus tumbuh dan bisa meningkatkan kesejahteraan pelakunya. Wiradani Damani, Kompas TV Jambi. Saudara, Taman Remaja dan Tugu Kris Siginjai Jambi salah satu pusat objek wisata yang ada di pusat kota Jambi. Lokasinya yang rindang dengan pepohonan ditambah dinginnya hembusan angin membuat warga betah datang ke sini bahkan tidak dipungut biaya. Taman Remaja dan Tugu Kris Siginjai Jambi salah satu pusat objek wisata yang ada di pusat kota Jambi. Lokasi yang rindang dengan pepohonan ditambah dinginnya hembusan angin membuat warga betah datang ke sini bahkan tidak dipungut biaya. Taman Remaja menawarkan suasana yang sejuk dan bebas polusi udara. Lokasinya yang berada di tengah kota membuat taman ini mudah dijangkau. Di sini, anak-anak bisa bermain dengan aman dan nyaman. Selain tempat bermain yang asyik, taman ini juga menyediakan berbagai fasilitas pendukung lainnya. Rindangnya pepohonan menjadikan taman ini tempat yang pas untuk melepas penat. Taman Remaja dibuka pukul 6 pagi hingga pukul 6 sore. Pengunjung yang datang ke taman tidak dipungut biaya apapun.
Tidak jauh dari Taman Remaja, ada objek wisata Tugu Keris Siginjai, simbol kebanggaan Kota Jambi. Saya sama istri, sama anak. Ya, betul. Tadi sih jalan, paling ajak anak tuh ke patung-patung gajah, harimau. Duduk-duduk makan kue sebentar, habis tuh ke sana tuh yang dalam yang lebar tuh. Jadi foto-foto gitu aja sih. Tugu ini menjadi spot favorit warga untuk bersuah foto, sekaligus menambah pengetahuan akan warisan budaya lokal. Tempat ini sangat cocok untuk dijadikan destinasi edukasi dan rekreasi. Saya ini penggemar ini, kata cucu saya. Nah, cucu saya paling senang, saya seminggu sekali pasti ke sini. Pada sore pagi itu, kita baru satu udah punya cucu. Kunjungan wisatawan yang terus meningkat juga berdampak positif bagi para pedagang lokal. Minggu sore jam-jam 4 sampai jam 6 agak rame. Kalau Sabtunya juga sore. Kalau hari biasa sepi ya? Agak sepi. Nah, daripada hari biasa dibandingkan kalau sudah pas masuk liburan agak rame dari biasa. Kalau hari-hari biasa dia sederhana baik, tidak ada terlalu rame. Kalau hari Minggu sama Senin alhamdulillah lumayan rame. Kadang nyampe macet jalannya. Kalau perjalanan kita ikut, gimana itu kalau hari rame-rame itu? Tergantung Kak, kadang sepi, kan tergantung pengunjung lah. Kalau pengunjungnya sepi, ya sepi juga lah kan ya. Kalau pengunjungnya rame, alhamdulillah agak lumayan rame lah. Masyarakat berharap pemerintah dapat memperbaiki dan melengkapi fasilitas baik di Taman Remaja maupun di Tugu Keris Siginjai Jambi, sehingga menarik lebih banyak wisatawan dari daerah luar Jambi yang datang berkunjung. Ratnasari, Adi, Kompas TV Jambi. Koran dan kertas bekas selama ini dibuang begitu saja, namun di tangan Eva, seorang ibu rumah tangga, warga RT 11, Kelurahan Aur Baru, Kecamatan Telanepura, Kota Jambi. Kertas disulap menjadi kerajinan yang bernilai ekonomis. Koran dan kertas selama ini dibuang begitu saja, namun di tangan Eva, warga Kelurahan Aur Baru, Kecamatan Telanepura, Kota Jambi, koran disulap menjadi kerajinan yang memiliki nilai ekonomis yang cukup tinggi. Eva memproduksi koran buat kerajinan miniatur khas Jambi seperti Tugu Keris, Stupa Candi, pakaian adat Jambi, dan kapal Seloko Jambi dengan menarik. Kerajinan khas Jambi ini menarik minat warga membeli untuk oleh-oleh. Selain itu, Eva juga memproduksi tempat minuman air, vas bunga, tas, dan pengantin Jambi. Harga ini dijual cukup murah, mulai dari Rp30.000 sampai Rp300.000. Saat ini pemesanan baru di provinsi dan terus berkembang ke daerah lain. Usaha saya ini namanya Ifdul Craft. Kita usahanya bergerak di bidang kerajinan kria yang berfokus pada kerajinan daur ulang kertas. Kalau untuk bahan baku sendiri kita dapatnya belinya itu dari warga sekitaran perumahan, ibu-ibu yang ada kohan di rumah atau LKS anak sekolah di rumah yang nggak dipakai lagi, kita beli gitu. Kalau untuk jenis produksi kita banyak ya, dari gantungan kunci, miniatur, keranjang, tempat air minum gitu. Kalau kisaran harganya itu dimulai dari harga 10.000 sampai yang paling besar itu 300.000. Usaha pengolahan kertas dan koran bekas ini dirintis sejak tahun 2019 silam berawal dari COVID-19. Awalnya Eva produksi hanya laku 1 buah saja, namun berkat kegigihannya berusaha dan mempromosikan, akhirnya bisa dikenal dengan masyarakat luas. Sampai saat ini sudah puluhan produk yang ia produksi. Jumadi, Kompas TV Jambi. Saudara, warga Desa Ibru, Kecamatan Mestong, Kabupaten Muaro Jambi memproduksi pupuk kompos yang ramah lingkungan. Dalam 1 bulan bisa memproduksi 50 ton pupuk kompos organik dengan harga lebih murah dibanding pupuk kimia. Pupuk kompos telah menjadi salah satu solusi utama dalam pertanian berkelanjutan. Tidak hanya ramah lingkungan, tetapi juga memberikan manfaat ekonomi yang signifikan bagi petani dan masyarakat luas. Pupuk kompos sebagai solusi ramah lingkungan adalah kemampuannya dalam mengelola limbah organik. Limbah organik dan limbah perusahaan yang seharusnya menjadi sampah bisa diubah menjadi pupuk yang bermanfaat. Bahkan warga Desa Ibru, Kecamatan Mestong, Kabupaten Muaro Jambi memproduksi pupuk kompos yang ramah lingkungan. Dalam 1 bulan bisa memproduksi 50 ton pupuk kompos organik dengan harga lebih murah dibanding pupuk kimia.
Produksi kompos organik menggunakan bahan dari limbah abu perusahaan sawit dan limbah peternakan ayam bertelur. Proses pembuatan pupuk kompos organik ini dimulai dari penyediaan bahan baku, melakukan proses inkubasi sampai 7 hari untuk menghidupkan mikroba agar bahan baku tercampur. Setelah itu dilanjutkan ke proses inkubasi kedua selama 15 hari dan siap untuk panen. Pupuk kompos organik ini tidak menjual bobot air, tapi menjual pupuk murni dengan kualitas unggul. Kelebihan pupuk kompos organik yaitu pada musim kemarau lebih cepat serap pupuk, sedangkan pupuk kimia tidak mampu serap dengan cepat karena air di tanah kurang. Selain itu, pupuk kompos juga sangat hemat biaya mencapai 50% dan kurangi pencemaran. Tanaman lebih subur dan tanah tetap subur. Pupuk kompos organik yang berasal dari beberapa bahan limbah dari beberapa perusahaan yang ada di Desa Ibru. Untuk bahan yang kita gunakan itu berasal dari beberapa perusahaan yang saya sebut tadi. Yang pertama adalah kita menggunakan limbah dari pabrik kelapa sawit, itu ada abu dan solid. Kemudian ada juga dari pabrik peternakan ayam petelur, yang kami manfaatkan adalah limbah feses ayam. Untuk penggunaan pupuk kompos ini memiliki beberapa keunggulan. Yang pertama, bahwa kita wabil khusus di daerah Provinsi Jambi dan umumnya di Indonesia, kita menemui beberapa musim, yaitu bisa kita katakan musim kemarau. Nah, di saat musim kemarau ini pupuk kimia tidak mampu terserap secara cepat, karena memang kadar air yang ada di dalam tanah kurang. Nah, sehingga solusi atau keunggulan dari pupuk kompos ini adalah pupuk yang mampu digunakan pada saat musim kemarau. Kemudian yang kedua, hemat biaya. Kemudian yang ketiga, mengurangi pencemaran lingkungan. Kemudian kalau di tanaman sendiri itu memiliki keunggulan, tanaman akan terus makan di dalam tanah karena pupuk kompos ini slow release atau lambat tersedia di dalam tanah tapi terus ada di dalam tanah, sehingga tanaman kita itu lebih baik, subur, tanpa cepat kehilangan dari unsur hara yang ada dalam tanah. Untuk pemasaran kita saat ini ada 2 wilayah besar, yaitu Jambi dan Sumsel, Sumatera Selatan, jauh lebih irit. Kemudian nanti penggunaan dari pupuk kompos ini per tahun hanya lebih kurang 1-2 kali saja. Untuk harga 1 karung pupuk kompos organik Rp115.000 per karung. Saat ini penjualan sudah ke Sumatera Selatan dan Riau. Jumadi, Kompas TV Jambi. Gerabah atau kendi merupakan kerajinan dari tanah liat yang digunakan untuk dunia medis di Provinsi Jambi, yaitu untuk ari-ari bayi yang baru dilahirkan, tentunya bisa menghasilkan uang puluhan juta rupiah dalam 1 bulan. Seperti yang dilakukan oleh Supangkat, warga Kelurahan Bakung, Kota Jambi. Supangkat warga RT 44, Kelurahan Bakung Jaya, Kecamatan Palmerah, Kota Jambi, salah satu perajin gerabah atau kendi dari tanah liat. Usaha yang ia tekuni ini sejak puluhan tahun silam sudah mulai menuai hasil dan banyak pemesanan, baik dalam Kota Jambi maupun luar Kota Jambi. Kendi atau gerabah buatan Supangkat ini banyak dipesan rumah sakit dan bidan yang ada di Provinsi Jambi. Kerajinan gerabah buatan Supangkat banyak digunakan untuk membungkus ari-ari bayi yang baru lahir. Dalam 1 bulan, Supangkat bisa memproduksi 3.000 kendi dengan harga jual Rp5.000 untuk 1 kendi. Usaha pembuatan kendi atau gerabah ini dilakukan lantaran hasil dari pembuatan batu bata cukup murah. Muncullah ide membuat kendi dari tanah liat serta membeli kendi di pasar untuk belajar. Untuk mengasah kemahiran dalam pembuatan kendi, Supangkat meminta bantuan pelatihan dari pemerintah. Dari pelatihan itu, sampai sekarang, Supangkat sudah mahir membuat kendi dengan kualitas yang cukup bagus. Proses pembuatan kendi dimulai dari pengambilan tanah liat dengan cara dihaluskan menggunakan peralatan sederhana. Setelah halus ditambah air dan diaduk menggunakan injakan kaki. Setelah selesai diaduk merata, tanah liat langsung diambil dan diolah menggunakan kursi yang sudah disiapkan untuk membentuk kendi dan penutupnya. Setelah selesai, proses pembentukan langsung dijemur sampai kering. Kendi yang sudah kering langsung dibakar selama 8 jam di tungku yang sudah disiapkan. Kendi yang kering dibakar dan didinginkan agar kualitasnya bagus dan tahan.
Namun saat ini kendala yang dihadapi perajin kendi ini adalah faktor cuaca. Apabila musim hujan, produksi kendi terganggu lantaran kendi yang dibuat tidak bisa dijemur dan lama kering. Selain itu, perajin ini juga mengalami kendala bahan baku kayu untuk bakar kendi. Selain sulit didapat, harga kayu juga semakin mahal. Idenya awalnya dari usaha batu bata yang ya semuanya tahu mungkin harga batu bata satu itu hanya ratusan rupiah kan gitu kan. Nah, tapi dengan dibuat usaha semacam ini, kerajinan seperti ini akhirnya mempunyai nilai tambah yang dari mungkin satu bata itu batu bata satu kali dibuat ini bisa jadi dua, dan itu nilai tambahnya kan bertambah. Satu kendi itu kalau sininya 5.000, kalau seharinya 50 tinggal hitung baik lah gitu kan, sekitar kalau 3.000-an itu lah. 1 bulan ya. Nah, untuk ini kebanyakan yang pesan dari mana aja nih? Iya, rumah sakit, bidan-bidan itu kan. Nah, mulai rumah sakit umum, rumah sakit lah, kan ada itu bagian kebidanan. Jadi tetap memerlukan. Supangkar berharap kepada pemerintah untuk dapat bantuan open pengeringan apabila musim hujan produksi kendi tetap berjalan. Cuma di Kompas TV Jambi. Saudara, liputan tadi sekaligus menjadi penutup perjumpaan kita dalam Kompas Jambi kali ini. Saya Suci Nisa, mewakili seluruh tim redaksi yang bertugas, undur diri dan berterima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa, Kompas TV independen terpercaya.